Salam Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Kembali selamat berbakti di keluarga kita masing-masing. Sekarang kota kita Surabaya ada dalam PSBB. Mari kita taat sebagai warga supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama di gedung Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Bapak Ibu, mari kita menangkap bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ini, yaitu wabah COVID-19 ini, Tuhan tidak menghukum kita, tetapi ini sesuatu kesulitan yang Tuhan izinkan agar supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Nah, oleh karena itu pada masa seperti ini kita membutuhkan terang pimpinan Roh Kudus bagaimana kita menjalani hidup di tengah-tengah COVID-19 ini. Di dalam maksud Tuhan, maka kita juga perlu memperoleh pimpinan Roh Kudus bagaimana kita menjadi saksinya, menjadi pemberita Injil di tengah-tengah kesulitan wabah corona ini. Kita perlu mengetahui juga bahwa teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, sesungguhnya pada masa gereja mula-mula, masa rasul-rasul, pada saat itu bukanlah zaman yang mudah. Itu juga zaman yang penuh dengan kesulitan. Untuk memberitakan Injil juga penuh dengan kesulitan. Karena kondisi politik waktu itu Israel sedang ada dalam penjajahan Romawi. Lalu kondisi keagamaan pada saat itu pun juga sangat menentang tentang jalan Tuhan. Namun demikian, di tengah-tengah kesulitan itu ternyata Allah melalui Roh Kudusnya bekerja dengan dahsyatnya. Sehingga ada ribuan orang dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam tingkat sosial, berbondong-bondong bertobat datang kepada Kristus. Moral mereka diselamatkan, jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari bagian ini mari kita tangkap bahwa Roh Kudus berkarya di dalam pemberitaan Injil. Dan sekarang kita perlu mempelajarinya supaya di tengah-tengah kesulitan ini kita tetap bisa menjadi alat terang kemuliaan Tuhan. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi, secara khusus ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-41. Kita akan menemukan di sana yaitu perihal pekabaran Injil. Roh Kudus, kebenaran yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa supranatural kepada pemberita Injil, kepada para rasul. Ya, kita dapat lihat langsung, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan. Selanjutnya, para rasul bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Lalu selanjutnya, para rasul bisa memberitakan Injil dengan efektif. Semua orang dari berbagai macam bangsa yang ada di Yerusalem bisa mendengar dengan jelas apa isi khotbah dari para murid-murid Yesus itu. Nah, ini menunjukkan apa? Roh Kudus memberikan kuasa supranatural kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua,
Ayatnya ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan di sana. Di sini ada satu bagian yang menjelaskan tentang Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang ketiga dari Allah Tritunggal itu. Di sana dijelaskan demikian. Saya bacakan aja. 1 Korintus pasal 2 ayatnya 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, termasuk apa yang ada di dalam lubuk hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Roh Kudus menyelidik itu. Dan Roh Kudus juga mengetahui apa yang ada di dalam hati Allah. Pengetahuan yang dimiliki itu yang membuat Roh Kudus bisa mengambil sebuah tindakan-tindakan yang tepat, yang bisa menyentuh banyak orang, yang bisa membawa orang datang kepada Yesus Kristus. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi, secara khusus di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, di sana ada ayat yang menjelaskan ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Bapak Ibu bisa baca sendiri di sana. Di dalamnya itu menjelaskan demikian. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka selanjutnya anak-anakmu, anak-anak kecil bisa bernubuat. Anak-anak muda memperoleh penglihatan. Orang-orang yang sudah tua memperoleh mimpi-mimpi, sesuatu yang menjadi pesan yang dari Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan. Lalu pernyataan ini sesungguhnya Petrus menghubungkan kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus di mana para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dari sana selanjutnya Injil Yesus Kristus diberitakan. Nah, itu adalah kebenaran yang pertama yang perlu kita tangkap, bahwa Roh Kudus memberikan kuasa supranatural kepada para pemberita Injil. Lalu yang kedua, Roh Kudus menyatakan firman dengan cara yang tegas, jelas, dan tuntas. Yang tegas artinya pengkhotbah, pemberita Injil bisa menyampaikan kebenaran sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah itu dengan beraninya. Lalu dengan jelas bisa menyampaikan sampai menyentuh hati orang. Orang bisa mengerti. Dengan tuntas, ini adalah mengarah kepada fokus dari Injil itu sendiri, yaitu sampai kepada Yesus Juru Selamat, di mana orang perlu percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita memperhatikan teks yang sudah kita baca dari Kisah Para Rasul tadi, ketika rasul-rasul memberitakan firman, ada sistematika seperti ini. Ada latar belakang Perjanjian Lama. Latar belakang Perjanjian Lama pada zaman Daud sedang bernubuat itu diangkat, lalu selanjutnya Petrus membawa ini, bahwa ini adalah nubuat Yesus Kristus. Lalu selain itu Rasul Petrus juga menegaskan bahwa aku adalah saksi. Jadi ketika memberikan khotbah, Rasul Petrus juga
melibatkan dirinya, berpengalaman dengan semuanya itu. Dan itu semua menegaskan tentang kebenaran yang ada pada Yesus Kristus. Yang akhirnya Petrus menegaskan kepada para pendengar Injil pada saat itu seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-36. Kalau saya baca di sana berbunyi demikian ya, ujung dari pemberitaan Injil yang disampaikan di sana berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketika ada ketegasan dari Rasul Petrus mengungkapkan seperti itu, Roh Kudus berkarya, lalu para pendengar hatinya menjadi terharu, tersentuh, mengerti maksud dari firman itu. Lalu selanjutnya mereka bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Lalu selanjutnya Petrus memberikan jawaban supaya mereka bertobat dan memberi diri baptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah sistem pemberitaan ya yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain, di mana Injil disampaikan dengan cara yang tegas, jelas, dan tuntas. Lalu kebenaran yang terakhir yang perlu kita tangkap adalah Roh Kudus berkarya dalam penebusan orang berdosa. Ini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu berkarya menyiapkan penebusan. Yang kedua, Roh Kudus berkarya atas orang yang memberitakan Injil. Yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus berkarya atas orang yang mendengar Injil. Dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang 11. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, selanjutnya Roh Kudus itu akan menginsapkan orang berdosa akan dosanya, menginsapkan orang berdosa akan kebutuhan kebenaran, menginsapkan orang berdosa akan penghakiman. Ini adalah karya Roh Kudus yang ketiga atas orang-orang yang berdosa. Lalu yang keempat adalah Roh Kudus berkarya atas seluruh proses pemberitaan Injil itu. Atas seluruh proses pemberitaan Injil itu, ketika ada pemberita Injil yang memberitakan Injil disertai Roh Kudus, orang berdosa yang mendengar pemberitaan Injil juga ditolong oleh Roh Kudus, dan akhirnya terjadi pertemuan antara berita dan penerima berita, yang mana Roh Kudus saja yang mengerjakan itu. Yang hasilnya adalah orang-orang menjadi percaya. Orang menjadi percaya itu semata-mata karena campur tangan daripada karya Roh itu sendiri. Jadi dari sini Bapak Ibu, mari kita akan menangkap mengenai karya Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Termasuk karya Roh Kudus dalam pemberitaan Injil di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Allah berkarya melalui Rohnya. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab yang perlu kita ambil adalah mari kita membangun relasi keakraban kita dengan Roh Kudus. Melalui doa, menanyakan kehendaknya. Lalu bersamaan itu kita juga membuka kepekaan, menambah kepekaan yang ada di dalam hati kita. Tuhan sedang berkarya apa, Tuhan sedang memimpin apa, itu juga perlu kita dapatkan. Lalu ketika Tuhan sudah menunjukkan pimpinannya kepada kita, mungkin melalui bakti sosial, melalui pelayanan yang lain, melalui sentuhan-sentuhan kepada orang yang terdekat dengan kita di masa pandemik ini, kita turut. Dan ketika kita terus menurut Dia,
maka kita akan bisa menjadi alat kemuliaan-Nya. Injil sampai kepada mereka. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ini menolong kami semua tentang karya Roh-Mu ketika Injil-Mu diberitakan. Kami tidak hidup seorang diri, tetapi kami hidup bersama pribadi Roh Kudus yang bisa membawa orang berdosa kembali kepadamu, menjadi penyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.